Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ironisa dengan NIM 100 11 18 20 25 022 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit tipoid guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular dengan dosen pengampu Ibu Feranita Utama, SKM MKes. Apa sih definisi penyakit demam tipoid itu? Penyakit demam tipoid merupakan infeksi akut pada usus halus dengan gejala demam lebih dari 1 minggu, mengakibatkan gangguan pencernaan dan dapat menurunkan tingkat kesadaran. Demam tipoid adalah penyakit infeksi sistemik akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Organisme ini masuk melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh feses dan urin dari orang yang terinfeksi bakteri Salmonella. Epidemiologi. Demam tipoid adalah infeksi entrik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella Enterica cerevisiae dan paratipi A, B, dan C. Masing-masing secara kolektif disebut sebagai Salmonella typhoid dan penyebab demam enterik. Manusia adalah satu-satunya reservoir untuk Salmonella typhi dengan penularan penyakit yang terjadi melalui rute fekal oral, biasanya melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh kotoran manusia. Salmonella typhi dapat hidup dalam tubuh manusia. Manusia yang terinfeksi Salmonella typhi dapat mengekspresikannya melalui sekret saluran nafas, urin, dan tinja dalam jangka waktu yang sangat bervariasi. Salmonella typhi yang berada di luar tubuh manusia dapat hidup beberapa minggu apabila berada di dalam air, es, debu, atau kotoran yang kering maupun pada pakaian. Akan tetapi, Salmonella typhi hanya dapat hidup kurang dari 1 minggu pada raw sewage dan mudah dimatikan dengan klorinasi dan pasteurisasi dengan temperatur 63 derajat Celcius. Insiden demam tipoid di seluruh dunia menurut data pada tahun 2002 sekitar 16 juta per tahun. 600.000 diantaranya berakhir dengan kematian. Di Indonesia memiliki prevalensi 91% kasus demam tipoid terjadi pada umur 3-19 tahun dengan kejadian yang meningkat setelah usia 5 tahun. Penyebab utama pada penyakit tipoid adalah bakteri Salmonella typhi. Biasanya bakteri ini disebarkan melalui feses dan urin yang disebarkan melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Lalu, orang yang pernah terinfeksi. Biasanya, orang yang sembuh dari sakit tifus atau demam tipoid bisa menyimpan bakteri ini di dalam saluran usus atau kantung empedunya. Penularan penyakit tipoid yang umum adalah 5F. Apa itu 5F? 5F adalah food, finger, vomitus, fly, dan feces. Beberapa gejala yang muncul pada penyakit tipoid ini diantaranya diare, nyeri otot, sakit kepala, demam yang meningkat secara bertahap dan akan lebih tinggi pada malam hari, berkeringat, batuk kering, penurunan berat badan, sakit perut, serta muncul ruam pada kulit berupa bintik-bintik kecil berwarna merah muda. Pengobatan pada penyakit tipoid. Pengobatan ini dapat dilakukan di rumah ataupun di rumah sakit, tergantung tingkat keparahan penyakit tersebut. Biasanya, antibiotik menjadi satu-satunya pengobatan paling efektif untuk tipes atau demam tipoid. Beberapa hal yang bisa kita lakukan jika kita terserang penyakit tipoid. Yang pertama, mengonsumsi banyak minum air, atau minum air saat terserang penyakit ini membantu mencegah dehidrasi yang diakibatkan oleh demam dan diare yang berkepanjangan. Yang kedua, istirahat total. Usahakan tidak melakukan berbagai kegiatan berat yang dapat menguras tenaga. Yang ketiga, makan makanan yang mudah dicerna. Dengan begitu, kerja usus menjadi lebih ringan.
Dan makan makanan yang mudah dicerna juga membuat nutrisi di dalam makanan lebih cepat diserap oleh tubuh. Pencegahan pada penyakit tipoid. Beberapa pencegahan yang bisa dilakukan adalah: yang pertama, vaksinasi, yang dianjurkan oleh pemerintah Indonesia tapi tidak diwajibkan. Vaksin ini dapat diberikan secara oral maupun suntikan pada anak di atas usia 2 tahun. Yang kedua, cuci tangan dengan air dan sabun, terutama ketika kita akan menyiapkan makanan atau setelah buang air. Yang ketiga, hindari makanan mentah, karena bakteri penyebab tipoid mungkin saja tersisa di dalam produk tersebut. Yang keempat, jangan jajan sembarangan, sebab kita tidak tahu apakah pedagang tersebut menerapkan kebersihan yang baik atau tidak. Yang terakhir, hindari kontak dengan orang sakit, karena bakteri sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Baiklah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.